saya satu jamaah yang Ambon, di jamaah di sini kampung belajar iman di kampung Batu Kasa ya. Ini alhamdulillah saya sama Bapak Marjan ini alhamdulillah baru dipilih sama Allah untuk bagaimana dalam kerja yang paling mulia. Bulan ban, 4 bulan doain kami ke India. Karena tuh ke Chennai ke Abdul ki. Ketika orang tersebut akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka bulu mata tadi, ya Allah, demi Allah saya bersaksi bahwa matanya pernah menangis karena takut kepada Engkau. Artinya apa, Pak? Masya Allah, segala sesuatu yang Allah ciptakan dalam tubuh kita ini, hadirin yang mulia, tidak ada yang sia-sia. Jika bulu mata mampu berbicara, hadirin, bagaimana kaki ini yang digunakan untuk dakwah? Jangankan kakinya, bekas kakinya, hadirin yang mulia, debu-debu tuh ngomong nanti itu. Hari ini mungkin kita seakan-akan are दोनों के दे रहे के जुल के दे जमाने के ते रहे के दिन देशा sini और जुल के से are दुनिया के दोहाई ने करे ते tidak bisa के जुल के akhirat ने के ane dunia Allah kosnya होता है मालूम से नहीं होता Allah dunia kadang-kadang nusro kadang-kadang nisi dunia कभी खुशी कभी गम oh iya dunia फबे जिल के तुम की दुनिया सूरज के तो बतर की अरे दुनिया कैसे रहते कि आमिर नहीं तुम्हें अबू जर के अरे दुनिया के नेरे आमिर के देख के चंदा सुबह के ने तस्किना देख के हरमन मर जाने अरे दुनिया के मर जाने अल्लाह जन दुआई लगे दूर से हिदायत अरे शायद के जुम के तो saya dulu kayaknya nih ada batu gini marjan nih soalnya kayaknya antara ini India nih kan ada deh karangnya insyaallah karangnya dongeng demi Allah nanti kalian Masya Allah akan bersyukur, ya Allah seandainya hari itu ditampakkan maka aku tidak akan pernah meninggalkan daripada usaha dakwah, bahkan pasti meminta kepada Allah, ya Allah kembalikan lagi ke dunia hanya untuk dakwah. Karena saking ajibnya apa yang dilewati oleh orang yang dakwah akan bersaksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sudah merasakan keluar 3 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan pikir kita untuk umat. Apalagi untuk istri yang hari-hari nemenin kita tidur di ranjang. Masya Allah. Jangan kita terlalu sering melihat keburukannya. Terkadang hadirin yang mulia, sesuatu yang lebih berharga untuk orang tua adalah apa? Perubahan terhadap diri kita, hadirin. Pakai peci datang ke masjid, mungkin ibu kita nggak ngomong, tapi demi Allah di dalam sholatnya, ya Allah alhamdulillah anak saya sekarang ke masjid, anak saya sekarang sholat, alhamdulillah ya Allah, doa saya diijabah ya Allah, istiqomah kan istiqomah, nggak pernah tahu gitu. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berbagi pikir bagaimana terhadap orang-orang yang baik yang kita lupakan, hadirin yang mulia, terhadap anak kita, istri kita. Bagaimana kita perlihatkan akhlak-akhlak yang baik, wujudkan hasil daripada 3 hari ini dengan akhlak yang baik. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, penyempurnaan daripada agama adalah sebagaimana Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan akhlak. Nabi SAW tidak pernah marah terhadap orang yang menghina daripada jasadnya, hadirin. Tapi bagi orang yang menghina agama, Nabi marah. Hari ini kita menjadi dai seperti itu. Datang kita mulai menghidupkan sunnah Nabi, jangan marah kalau ada yang ngatain jenggot. Kita mulai pakai gamis, menghidupkan daripada penampilan-penampilan Nabi SAW. Ada yang mengatakan pakai daster, jangan marah. Tapi ketika orang lain tidak sholat berjamaah, laki-laki yang balik tidak sholat berjamaah, marah wajib terhadap diri kita sendiri, hadirin. Jangan marah sama orangnya, karena mungkin dia tidak tahu fadilahnya. Marah sama diri kita sendiri. Bodoh amat saya, udah kenal sama dakwah tapi masih nggak berani ngajak. Bodoh. Idiot disebutkannya juga. Udah berulang kali diperlihatkan bagaimana usaha atas dakwah, tapi masih nggak ada kekuatan untuk dakwah. Bodoh. Kita paham hadirin keuntungan daripada dakwah. Jangankan langkahnya berdiri sesaat di jalan Allah, maka lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya.
sekarang diberikan kesempatan yang sama. Hanya beberapa kali ketika setelah menikah. Dan memang hadirin yang mulia, untuk menghancurkan hati ketika itu seperti itu keluar. Untuk apa, Pak? Masya Allah. Ini bulan Sya'ban, belum sampai ke bulan Ramadan, belum mendapatkan malam Lailatul Qadar. Percaya atau tidak, antum telah mendapatkan Lailatul Qadar. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Berdiri sesaat di jalan Allah, maka lebih baik daripada melaksanakan sholat 2 rakaat di depan Hajar Aswad pada malam Lailatul Qadar. Siapa kemarin yang jauh lah? Kita nggak tahu kan ilmunya. Padahal kemuliaannya telah diberikan. Apa buktinya? Saya pernah bertafakur hadirin tentang ini. Bagaimana orang preman tiba-tiba dengan keluar 3 hari dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi ahli taat. Malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan penuh dengan kemuliaan. Ini kemuliaan bukan dunia hadirin. Kemuliaan yang besar yang diberikan oleh terhadap orang tersebut adalah hidayah yang tidak akan pernah berhenti. Bagaimana seseorang dirubah oleh Allah jadi penuh dengan amalan-amalan kebaikan. Ini kemuliaan daripada Al-Qadar. Bukan diberi harta ini, harta itu mah hisaban. Tapi dia akan ditunjukkan di jalan yang tepat, dia akan dimudahkan dalam amal, Masya Allah. Dimudahkan dalam amal-amal kebaikan. Itu orang ciri-ciri yang diberikan kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar. Perhatikan orang keluar 3 hari hadirin preman, berubah total. Gak disadari ya, bahwa kemuliaan yang sama di bulan Ramadan telah diberikan terhadap orang tersebut hadirin. Ternyata hadirin yang mulia, baru saya ketemu jawabannya. Bagaimana kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar bisa didapatkan lebih cepat dengan asbab dakwah. Yang penting kita mau niat keluar di jalan Allah, rajin baca kitab-kitab dan bertanya sama ulama. Ternyata Masya Allah. Karena apa hadirin yang mulia? Malam Lailatul Qadar ini berkaitannya dengan ibadah. Dan ibadah tidak akan pernah melebihi daripada dakwah. Pasti takaran dakwah lebih tinggi dan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Itu ajibnya. Jadi bapak-bapak bukan ketika keluar 3 hari, nanti pulang dari 3 hari, buat suasana yang sama, hal dakwah yang sama terhadap keluarga, silaturahmi. Mulai 2,5 jam. Kunjungi satu rumah, dengan niat jauhlah, dengan niat dakwah, maka akan mendapatkan kemuliaan yang sama hadirin. Sama-sama dengan berdiri sesaat di jalan Allah, maka akan mendapatkan bagaimana? Sama dengan sholat 2 rakaat di depan Hajar Aswad pada malam Lailatul Qadar. Ini ajib. Coba ini pikirkan ini nilai. Kalau kita mau melihat ini hadirin, tidak akan ada orang yang tidak mau dakwah. Pasti mau semua dakwah. Nanti insya Allah bulan Ramadan itu adalah bonusnya. Tapi ajib. Bagaimana nanti kita masuk bulan Ramadan dengan keinginan kepada Allah, imanan wahtisaban. Dengan iman dan hanya mengharap ridha Allah. Itu syaratnya. Latihan imannya sudah keluar 3 hari, nanti tinggal ihtisab, benar-benar mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan rubah. Bersedia insya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. 72 jam bermesraan denganmu, 72 jam bermanjaan denganmu, 72 jam menangis di rumahmu, 72 jam mengharap surgamu.